negara ini punya festivalnya tuh bakar gunung anjing. Anjing. Halo. Halo Bang. Halo Bang. Iya Der. Ada apa nih? Gimana nih kabarnya Bang? Chat dah. Baik ya Bang? Sasik banget anjing. Hah? Sasik banget. Ya kan lu sendiri Bang aja ngasih. Anjing. Ini. Yaudah. Kali ini kita ngebahas apa nih Bang? Iya, kita disuruh buat tugas UTS. Jadi kita dikasih 4 pilihan nih mau bahas apa. Terus kita kan pilih ini ya. Kita kan disuruh pilih sih namanya teh. Festival. Bukan festival lah anjing gitu kan. Nah, Ya, Matsuri. Nah ya kan, kemarin gue juga udah suruh nih lo buat cari referensi atau ya artikel-artikel pembahasan gitu lah buat ngebahas kita. Nah lo udah sampai mana nih? Lo bisa ngasih nggak nih ke gue? Gue pengen tahu nih. Bisa lah, gue udah ada 2 nih. Boleh. Gue mau tahu dong. Ada 2. Sih yang bisa lo kasih. Apa nih? Nah, Gue kasih spoilernya aja ya. oke, siap. Ya udah, nih gue spill nih ya namanya itu Hadaka Matsuri. Oke. Nah, kalau di Indonesia nih kan, kalau misalkan syukuran itu kan paling enggak dia gunakan pakaian yang rapi lah, Enggak terus juga. tertutup lah. Gue kira tuh syukuran tuh cuman ada di Indo doang anjing budayanya. Emang Jepang ada? Ada lah, di Ada. Jepang ada syukuran. Terus? Jadi gini, di Jepang itu ada syukuran, tapi bisa dibilang beda banget sama yang lain. Oke. Jadi festival ini itu buat memperingati ketika mau panen gitu. Oh. Jadi kayak ritual, semacam ritual lah. Oke. Tapi yang bikin yang bikin unik dari situ, dia itu ngerayain festival tadi dengan cara telanjang, cuma pakai kancut doang gitu, kancut khas Jepang. Modar. Beneran, gak bohong Bang, asli. Kan di mana-mana orang syukuran kan harus kayak ya minimal formal gitu ya, maksudnya. Iya, formal tertutup gitu kan. Gitu kan ya. Ini bugil anjing. Gelo. Gimana nih? Nah, beda ini di Jepang beda. Nah, Jadi Hadaka Matsuri ini merupakan festival telanjang yang ada di Jepang gitu. Nah, dan festival ini tuh dibuat untuk mendoakan hasil panen yang melimpah di musim panen yang akan datang gitu Bang. oke. Dan yang ikut di festival itu buat cowok gitu. Jadi festival ini emang dikhususkan buat pesertanya itu laki-laki semua gitu. Udah tuh, gitu aja. Bentar, ada lagi nih. Nah, dan ada satu lagi nih. Kalau orang mau nangkap ikan, pasti kan pakai jaring nih ya. Iya. Cuma lu tahu gak sih kalau di Jepang itu ada nangkap ikan tapi pakai kertas. Enggak, Lu gini. tahu nggak? Enggak, kan gimana kan kertasnya, lu kalau misalnya nyelupin kertas ke air itu kan beak gitu ya, maksudnya kayak gitu ya kan, kayak Iya, tahu. Cuma di Jepang beda. Di Jepang beda Bang, asli. Jadi nih ya, menyendok ikan emas atau bisa disebut dengan Kinyo-sukui. Itu merupakan permainan tradisional nih. Nah, permainan tradisional ini itu kalau nggak salah sejarahnya itu dulu dari pada akhir zaman Edo nih Bang. Jadi sekitaran tahun 1810 lah. Sehingga di Jepang nih ya, itu ada kalau nggak salah yang namanya kejuaraan ikan mas nasional. Jadi di situ tuh kayak kompetisi terbesar gitu ya, kompetisi terbesar yang dikelola oleh Asosiasi Ikan Mas Nasional dan kota Yamato Kuriyama di prefektur Nara. Nah, dia salah satu kota dengan penyuplai ikan emas terbesar, penghasil ikan emas bisa dibilang, makanya diadain di kota itu. Gitu. Oke. Ini nyampe ikan mas gelo, Cok. Nah, Apalagi nih yang pengen lu tahu apalagi nih? gua Tentang Kinyo-sukui. Gue bakal ngasih tahu lu, nggak cuma 2 festival itu doang yang kontroversial di Jepang. Nih, Oke. lu tahu kan kalau misalnya Jepang itu negara kedua terbesar yang LGBT-nya tuh paling besar gitu loh.
Negara kedua. Emang iya? Iya, Cok. Nih, Oh ada anjing. 7,6% penduduk gay di Jepang. Nah, Gila. dan lucunya tuh komunitas-komunitas ini tuh membuat suatu festivalnya sendiri yang diselenggarakan di pada Matsuri. Matsuri. Nah, sejarahnya tuh sejarahnya gini, gue kasih tahu sama lu. Sejarahnya itu pergerakan LGBT di Jepang dapat ditelusuri hingga periode Meiji pada akhir abad ke-19. Ketika pemerintah Jepang boleh mengadopsi hukum dan peraturan yang menginkriminasi homoseksualitas dan transgender. Nah, terus kenapa kok bisa dijadiin festival? Jadi festivalnya itu diselenggarain di Yogoi, Tokyo, pokoknya adalah daerah Jepang sono. Nah, acara selama seminggu yang diselenggarakan oleh komunitas LGBT di Tokyo untuk mempromosikan kesadaran dan kesetaraan, acara berlangsung di seluruh ibu kota selama seminggu. Nah, tujuannya nih jadi emang ini komunitas kan emang agak itu agak aneh sih menurut gua. Aneh Itu banget. tujuan dari itu apa tuh tujuannya? Tujuannya tuh adalah untuk memperjuangkan kesetaraan hak LGBT dan mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap komunitas LGBT. Oke. Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan dan komunitas LGBT di Jepang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh orang-orang LGBT. Tuh, bro. Oke, lanjut. Apalagi nih bang yang lu punya? Kapan lagi lu tahu negara ini punya festivalnya tuh bakar gunung anjing? Anjing, beneran lu? Gunung dibakar. Bentar bang, gua tanya nih. Gunung dibakar. Nah, Yang bener itu gini ya, tolong ya. nah, Kalau menurut gua nih, gunung itu bukannya harus dirawat dengan baik gitu kan, ditata, dikembangbiakan. Ini ngapain dibakar anjing? Kan YJJA yang Jepang Azah. Nih, gue kasih tahu. Ini tuh tradisi bakar gunung di Jepang itu tuh berupa festival, Mo. Berupa festival juga. Iya, festival juga, Mo. Jadi di Jepang ini punya festival yang diselenggarakan pada bulan Matsuri ini, yang musim-musim panas lah. Nah, asal-usul tradisi pembakaran bukit itu dulunya dilakukan karena adanya perselisihan batas wilayah antara dua kuil terbesar di Nara, yaitu Todaiji dan Kofuku-ji sekitar abad ke-18. Oh, jadi itu kayak, bentar bang, jadi itu kayak musuhan gitu ya? Awalnya musuhan gitu. Oke. Lanjut. Tradisi ini tuh dirayain oleh candi sama candi-candi sana, terus kuilnya juga kan. Apa sih ngechat? Anjing iklan. Nah, terus kegiatan di sana tuh ini mau kayak ada step by step ya, jadi nggak kayak langsung datang terus bakar gitu, kagak mau. Nah, udah terus? Nah, jadi itu perayaan ini dimulai dengan upacara penyalahan obor di kuil. Lalu, api itu dibawa dalam parade menuju kaki gunung di tempat api unggun besar itu menyala. Jadi itu kalau misalnya pembakaran gunung gitu tuh pas malamnya itu benar-benar kelihatan mau pas di malam harinya. Jadi kayak jelas lah bang. Anjing. Kelihatan meriah banget mesti. Ya, nah, meskipun festival ini dianggap tidak ramah lingkungan kepada masyarakat, Jepang tetap melakukan tradisi yang telah dilakukan berabad-abad ini. Apalagi tradisi ini yang sudah ada sejak lama sehingga sulit untuk ditinggalkan. Tuh. Oke, paham. Yang berawal jadi musuh-musuhan, tapi berujung jadi tradisi budaya. Iya, jadi tradisi. Anjing, keren banget ya Jepang. Yang itu panasnya gimana, coy, anjing. Itu panas banget sih anjing, sumpah beneran. Bayangin ya, lu ada di hutan gitu kan, terus tiba-tiba hutannya kebakar semua dan lu gak ada jalan keluar gitu. Ya udah. Jadi babi panggang bang. Ya, mungkin segitu aja kali ya Mo ya. Gue mau cabut dulu sih Mo nih anjing. Wah, kenapa lu ada tugas apa lagi? Anjing gue udah segitu doang, gue udah mau jam 5 anjing, gue mau beli buka. Oh, mau beli takjil. Bang, bareng bang. Sip. Bareng lah. Ya. Beli takjil di wartegnya biasa, mau nggak? Siap, OTW dah. Oke, siap. Sip.